Cinta terkadang bisa membuat orang lupa diri. Bahkan mereka yang telah memiliki pendamping hidup banyak yang tak menghargai pasangannya karena dimabuk cinta. Ujung-ujungnya rasa sayang terlarang ini berakhir petaka. Di episode kali ini, tim Menyingkap Tabir telah merangkum 4 peristiwa pembunuhan yang dilatar belakangi cinta terlarang. Cerita ini kita awali dari Karawang, Jawa Barat. Saya ada kontak sama pacar saya, gimana kalau kita ngabisin korban. Kita sama-sama bantu orang hajatan itu loh, jadi ketemunya lagi di situ. Emang saya bilang, kalau saya masih punya rasa sama kamu. Jadi korban ngadepnya ke sana, saya ngumpet, kalau korban udah fokus ke HP, baru saya langsung ini salahnya. Di Karawang, Jawa Barat, seorang juragan beras menjadi korban perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya sendiri. Korban adalah Muhammad Ota bin Nija. Juragan beras berusia 52 tahun ini ditemukan tewas bersimbah darah di dalam kamar tidurnya. Dari hasil visum, ditemukan sejumlah luka bekas hantaman benda tumpul di bagian kepala dan dada korban. Ini bermula pada Sabtu dini hari pada pukul 00.30. Itu berarti tanggal 22 Januari 2022. Kami mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada ditemukan seorang laki-laki meninggal dunia di Dusun Mekarjaya, Desa Tambak Sumur, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang. Korban dihabisi oleh Ade Naman, pria yang menjadi selingkuhan istrinya. Dan wanita bernama Nur Hayati inilah yang telah menggadaikan cintanya kepada Ade Naman. Ade Naman dan Nur Hayati akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pembunuh Muhammad Ota bin Nija. Pada saat melakukan penyelidikan, kami menemukan beberapa kejanggalan dari keterangan istri korban dan beberapa kejanggalan di TKP bisa dikaitkan dengan keterangan istri korban. Sehingga dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan kami, alibi-alibi yang diberikan istri korban ini tidak masuk akal. Pada akhirnya sekitar 4-5 jam kami periksa, istri korban inisial N ini mengakui bahwa mengetahui kejadian pembunuhan tersebut. Di hadapan penyidik Polres Karawang, Ade Naman mengakui semua perbuatannya. Saya datang lewat jalan jendela dapur, masuk. Itu yang buka siapa? Yang buka pacar saya. Yang buka pacar kamu? Iya. Dengan cara bagaimana dia buka? Ya kan dari Dia ada motifnya, ada pencurian atau enggak, biasa buka. sengaja dibukakan untuk Masuk. ya? Iya. Dan terus saya masuk dan saya menyuruh sama pacar saya untuk memastikan bahwa suaminya tidur atau belum. Ternyata sudah tidur dan pintunya tidak terkunci. Terus? Dan setelah itu pacar saya masuk ke kamarnya dan saya pun beraksi masuk ke kamar si korban. Masuk ke kamar, kamu ngambil alat atau apa? Iya, ambil alat. Alat apa yang? Yaitu kayu. Kayu apa ya? Halu. Halu. Buat? Buat mukul korban. Itu halu seperti apa? Senjata apa biasanya dipakai? Yaitu biasa bikin tumbuk Padi ya? padi.
Rupanya peristiwa pembunuhan ini sudah lama direncanakan oleh kedua tersangka. Pas hari Jumat pukul 15.30 saya ada kontak sama pacar saya. Siapa namanya? Ade Naman. Terus dari situ kita ngobrol-ngobrol, kata Ade Naman, gimana kalau kita ngabisin korban? Terus saya jawab, saya belum siap. Entah, udah dari situ kata Ade Naman, kenapa belum siap? Hubungan kita kan sudah lama, gitu. Udah ada yang curiga. Ya bapak udah, almarhum udah mulai curiga. Terus dari situ bapak tidur, saya bukain jendela. Nggak lama ada Naman datang. Di balik jendela itu. Iya. Terus apa yang Terus saya ke tempat tidur saya lagi. Dari situ ada Naman, saya memastikan bapak tidur enggak. Dari situ sudah saya enggak ngedengar suara. Langsung ada Naman mungkin beraksi. Selain di Karawang, kasus perselingkuhan berujung petaka juga pernah terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Seperti apa cerita selengkapnya? Berikut liputannya. Kasus berikutnya terjadi di Kota Makassar. Seorang pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditembak orang tak dikenal saat mengendarai sepeda motornya. Korban Najamuddin Sewang, warga Residence Alauddin Mas, Blok K nomor 15, Kelurahan Manuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Najamuddin ditembak oleh pembunuh bayaran yang disewa oleh Iqbal Asnan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Makassar. Saya ada kontak sama pacar saya, gimana kalau kita ngabisin korban? Kita sama-sama bantu orang hajatan dulu. Jadi ketemunya lagi di situ. Memang saya bilang kalau saya masih punya rasa sama kamu. Jadi korban ngadepnya ke sana. Saya ngumpet, kalau korban udah fokus ke HP baru saya langsung ini salahnya. Kasus terbunuhnya Najamuddin Sewang, seorang pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar, ternyata berlatar belakang cinta segitiga. Iqbal Asnan, yang merupakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar, merasa terusik lantaran Najamuddin dekat dengan janda yang menjadi wanita simpanannya. Rupanya setelah kita lakukan penyelidikan, ini didasari atau dimotivasi oleh asmara. Dari sekian keterangan saksi, dari sekian alat bukti, kita putuskan untuk menangkap salah satu yang kita curigai sebagai tersangka. Dari situ kita kembangkan, ternyata terkonstruksi. Perkara ini rupanya sudah direncanakan dari tahun 2020. Dan ternyata pada tahun 2022 baru terlaksana. Adapun langkah atau cara si otak pelaku ini melakukan pembunuhan berencana mulai dari mencari dukun. Ya, ada orang yang disuruh untuk melempar sesuatu ke rumahnya korban, tapi tidak meninggal. Akhirnya dia berusaha untuk mencari siapa yang bisa membunuh si korban ini. Nah, ternyata ketemu, terjadilah peristiwa penembakan tersebut.
Inilah wanita yang menjadi pemicu kasus terbunuhnya Najamuddin Sewang, seorang pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar yang terjadi pada 3 April 2022. Namanya Rahmawati. Janda cantik ini menjabat sebagai Kepala Seksi Transportasi Publik di Dinas Perhubungan Kota Makassar. Kecantikan Rahmawati membuat sang Kepala Satpol PP terlena. Najamuddin Sewang dianggap sebagai orang yang telah menghalangi kisah cinta terlarang mereka berdua. Yang tersangka ini yang diduga sebagai otak itu menghubungi saya langsung kepada saya. Pengancaman itu ke almarhum pengancamannya, tapi dihubungkan ke saya. Saya by phone pada saat itu, malam pada saat itu. Jun, ini kalau bukan adik mau saya habisi. Saya bilang, tunggu dulu senior. Saya persoalannya apa? Adalah di situ menyatakan bahwa dia ganggu istriku. Sampai akhirnya pembunuhan itu pun terjadi. Di urutan selanjutnya ada cerita dari Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta yang juga menjadi topik kami kali ini. Di mana seorang suami tewas dibunuh seorang pria yang menjadi selingkuhan istrinya. Kamis pagi, sebuah makam di Dukuh Tangkisan 2 Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta, dibongkar pihak kepolisian guna kepentingan autopsi. Makam yang dibongkar ternyata makam almarhum Ngatiman alias Proyo. Rupanya ada yang janggal dalam proses kematian Proyo. Awal mula memang bukan laporan masyarakat, tapi memang dari anggota kami, Tering Serse gitulah ya, lakukan. Dia ke wilayah Girimulyo, kemudian di sana mendengar kisaran suara masyarakat bahwa ada seseorang yang dikatakan meninggal tidak wajar. Meninggal tidak wajar dengan indikasi ada luka-luka di tubuhnya saat masyarakat itu memandikan jenazah. Kemudian dari anggota kami melakukan penyelidikan. Di sana kita dapatkan beberapa keterangan bahwa kejadian penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang itu terjadi pada tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 20.00. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi akhirnya meringkus pria bernama Slamet Riyadi alias Klik. Dialah yang telah menghabisi nyawa Ngatiman alias Proyo. Kurang dari 1x24 jam kita berhasil mengamankan saudara Slamet Riyadi alias Klik tersebut. Itu di daerah Temon, di rumahnya. Di rumahnya kita berhasil mengamankan, kemudian kita bawa ke kantor kita. Slamet Riyadi alias Klik merupakan lelaki yang menjadi selingkuhan Tri Setyaningsi, istri Ngatiman alias Proyo. Saya ada kontak sama pacar saya, gimana kalau kita ngabisin korban. Kita sama-sama bantu orang hajatan dulu, jadi ketemunya lagi di situ. Memang saya bilang kalau saya masih punya rasa sama kamu. Jadi korban ngadepnya ke sana, saya ngumpet. Kalau korban udah fokus ke HP, baru saya langsung ini salahnya. Wanita yang dipacarinya. Klik punya trik khusus jika ingin menemui istri korban, dan itu sudah disepakati mereka berdua. Kita ada kode gitu Pak, pakai kertas, kasih kertas ke ventilasi, saya nunggu dia keluar.
Kelakuan tak terpuji pasangan yang sudah dimabuk asmara ini akhirnya dipergoki oleh Ngatiman alias Proyo. Rupanya antara istri korban dan Kelik sempat menjalin kasih ketika mereka sama-sama belum menikah. Cinta lama Kelik akhirnya bersemi kembali di tempat hajatan sekitar 3 bulan lalu. Istri korban pun mengaku kalau Kelik memang pernah jadi kekasihnya. Cocoknya karena ada suatu hubungan. Terus kan ya mungkin cemburu suami saya gitu. Kasus terakhir yang menjadi sorotan kami adalah kasus tewasnya seorang wanita yang berselingkuh dengan suami orang. Jasad korban ditemukan sudah mulai membusuk di wilayah Kota Bekasi. Mayat wanita muda yang ditemukan di Jalan Cibubur CBD Jatirangga Kota Bekasi ini adalah mayat Dini Nurdiani yang sebelumnya dinyatakan hilang oleh keluarga pada 26 April 2022 lalu. Saat itu, Dini berpamitan kepada kakaknya hendak pergi buka puasa bersama. Dini Nurdiani ternyata dibunuh oleh Neneng Umaya pada 26 April 2022 lalu. Neneng kesal lantaran Dini menjalin hubungan gelap dengan suaminya, Ivan Dwi Gusmanto. Pemicunya adalah pada tanggal 25 April itu, tersangka ini melihat chat WA di handphonenya suami tersangka. Ada satu kata yang membuat dia benar-benar marah, bahwa korban mengirim pesan dengan kata, kapan kamu akan menceraikan istri kamu. Itu yang membuat pelaku ini, tersangka ini jadi marah, sehingga naik pitam. Akhirnya ya terjadilah pembunuhan ini. Neneng ternyata melakukan pembunuhan ini seorang diri dan sudah merencanakannya beberapa hari sebelumnya. Saya bingung mau dibawa kemana ini, tapi pas saya ingat di sini ada jalanan kosong begini, ya saya di sini. Terus kamu eksekusinya di mana? Di situ Pak, semak-semak itu. Jadi korban ngadepnya ke sana. Jadi dari situ saya ngumpet. Kalau korban udah fokus ke HP, baru saya langsung ini kepalanya. Terus kamu makaiin celananya di situ apa di sini? Di sini. Di sini. Semak-semak ini. Nggak ada orang lihat? Nggak ada. Nah, pas sini. Lereng. Iya. Nah, terus dilempar. Saya lempar gitu aja, terus langsung saya buru-buru. Akibat perbuatannya, Neneng Umaya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Korban Dini Nurdiani sudah sekitar 4 bulan dekat dengan Ivan yang tak lain suami Neneng Umaya. Dini dan Ivan merupakan teman kerja. Mereka sama-sama bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah perusahaan di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Perjalanan cinta memang berliku, kadang membahagiakan, kadang menyedihkan. Tapi yang perlu diingat, jangan sampai Anda salah memberi atau menerima cinta jika tak ingin berakhir petaka. Demikian menyingkap tabir kali ini. Sampai jumpa pekan depan.